Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang kami hormati para pembina dan pengurus DKM Masjid Al-Tighr Kusunayan, para kiai, para ustaz-ustazah, para senior kami yang kami hormati dan kami banggakan, dan seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan istiqomahan dalam menjalankan berbagai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, ilmu kita, rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini saya mengisi pengajian di tempat ini karena saya baru pulang dari Jeddah semalam. Kemarin ada tugas selama 40 hari di sana membantu menyiapkan akomodasi jemaah di Indonesia untuk tahun 2014. Ya, semoga pelaksanaan ibadah ke depan bisa lebih baik dan akomodasi yang disertakan oleh jemaah haji insyaallah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, memang kalau dulu itu yang penting dekat. Sekarang dibuka opsi lebih jauh sampai batas 4 kilo dengan catatan disiapkan shuttle bus hampir sama dengan standar Iran dan Turki hotel-hotel itu. Jadi minimal bintang 3, ada yang bintang 5. Kalau dekat hotelnya bagus, harganya mahal, dapatnya dari Zam-Zam. Itu tidak mungkin, karena itu mungkin ada yang agak jauh dengan kualitas hotel yang lebih bagus. Malah kalau akhir, kalau dapat bintang 5 jemaahnya dari daerah agak bingung itu gimana cara update toiletnya. Bahkan ada beberapa hotel itu yang tempat duduknya itu bisa di setel ya seperti ada tempat pijit juga. Itu juga perlu nanti kita ingin menyiapkan yang terbaik, tetapi belum tentu sesuai dengan setting sosial jamaah kita. Itu semangatnya adalah seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Topik kita pada pagi ini adalah Islam dan kekuasaan. Topik ini terasa pas karena suasananya adalah suasana pemilihan umum. Kita baru saja melaksanakan pemilu legislatif, meskipun ada beberapa daerah yang kemungkinan akan dilakukan pemilihan ulang, dan setelah itu kita akan menyusun pilpres. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam isi Al-Quran, "Qulillahumma malikal mulki," katakan Muhammad, Allah lah pemilik kekuasaan itu. Tu'il mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki, kemudian mencabutnya kembali dari engkau yang kehendaki. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, waktu itu mantasya, waktu itu mantasya, dan engkau rendahkan Allah. Ya Allah, orang yang engkau kehendaki, dia kita lahir. Sungguh kita mulai Allah segala kebaikan. Inna ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini yang termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 26 itu menegaskan kepada kita bahwa kekuasaan hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sedang berkuasa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya karena amanah dia tidak mutlak. Karena amanah maka ada proses pertanggungjawaban dari pemberi amanah kepada yang diberikan amanah. Jadi kekuasaan yang dimiliki manusia siapapun itu tidak mutlak. Kalau dia tidak diturunkan atau turun karena proses konstitusi atau meninggal orangnya, betul nggak? Ya maaf, bagaimana kekuasaan Bung Karno yang begitu hebat, Pak Harto yang begitu luar biasa selama 32 tahun dengan proses reformasi yang dulu tidak bisa dibayangkan. Muammar Gaddafi di akhir kekuasaannya bahkan seperti itu. Husni Mubarak yang begitu pertahankan sampai kemudian Arab Spring, sekarang tidak jelas ujungnya, bahkan lebih banyak korbannya di Syria, kemudian Mesir dan beberapa kawasan Timur Tengah, dan masih di banyak tempat. Bahkan untuk konteks Indonesia kadang-kadang untuk meraih kekuasaan itu segala cara dilakukan, mulai dari cara halus, money politik, intimidasi, curang. Kalau belum waktunya juga nggak bisa juga. Itulah hakikat kekuasaan. Allah limpahkan, bahkan kadang-kadang nggak mau dipaksa-paksa. Kemudian di dalam surat yang lain yang tadi dibacakan oleh kita, "Walladzina ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat
Dialah Allah yang telah menjadikan kamu sekalian khalifah Allah, khalifah, pemimpin di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kemudian Allah angkat sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyabluwakum, untuk menguji kalian fima atakum, terhadap apa yang telah saya berikan kepada kalian. Pada hakikatnya kita itu semua adalah khalifah dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dengan segala tingkatan kita. Ada khalifah di tingkat RT, RW, kemudian kelurahan, camat, dan seterusnya. Itu adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena itu kemudian Allah tutup ayat itu, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu adalah sangat cepat siksanya, tetapi Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itu juga sama dengan yang tadi, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita melakukan fungsi kekhalifahan itu dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi kekhalifahan, tugas kekhalifahan kita, maka tentu semakin berat tanggung jawabnya, semakin berat bebannya. Karena itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin berat. Karena itu kalau kita bercita-cita ingin jadi penguasa, maka kita harus siap dengan konsekuensinya, konsekuensi hukum, konsekuensi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian ya, dirahmati Allah. Nah, bagaimana hubungan Islam dengan kekuasaan? Imam Al-Ghazali mengatakan, al-maliku wad-din taw'amani, ad-dinu aslun was-sultanu harisun. Kekuasaan dan agama dua hal yang saling melengkapi, saling mengamankan, saling memerlukan. Ad-dinu aslun, agama itu adalah pokok, asal. Was-sultanu harisun, dan kekuasaan itu adalah penjaga. Faman la aslahu famahdumun. Kalau yang asas tidak ada, maka hancur. Wa man la yasalu fadha'i. Tapi kalau tidak ada yang menjaganya, maka agama itu kemudian menjadi lumpuh. Contoh misalnya, kalau kehidupan kebangsaan ini tidak diwarnai oleh agama, kira-kira bagaimana caranya puasa itu? Itu dalam bahasa Einstein ya seperti blind, seperti orang buta. Hantam sana, hantam sini, akan naik diambil, aspal pun juga dimakan. Dia udah gak? Aspal dimakan. Kerjanya mahal, korupsi, hancur negara. Tetapi kalau kehidupan agama tidak ditopang oleh kekuasaan,
menjalankan agama tidak difasilitasi negara. Urusan haji menunjuk kepada masyarakat karena dia agama perintah kepada mencampuri pusing. Bahkan misalnya kadang-kadang Muhammad untuk dakwah harus sertifikat, harus izin, wah itu bisa pusing juga. Jadi dua hal ini saling melengkapi. Karena itu umat Islam harus masuk ke dalam negara dengan catatan bahwa kekuasaan itu memang dedikasikan untuk memberikan maslahat, niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam bahasa Ibnu Taimiyah dikatakan inna wilayata amrin nas min a'zami wajibati din bal la qiyama lid-din illa biha, bahwa sesungguhnya urusan masyarakat adalah merupakan pokok-pokok kewajiban agama. Dan tidak mungkin kehidupan beragama dapat dilaksanakan dengan baik tanpa terpenuhinya urusan masyarakat. Contoh misalnya, urusan agama ini sholat, haji, zakat, yang pokok pun Islam yang kelima. Mungkinkah kita bisa melaksanakan urusan yang kelima kalau tidak didukung oleh transportasi? Itu enggak. Memang mau naik haji, jalan kaki. Urusan transportasi udara, urusan paspor, itu adalah merupakan wilayah amrin nas. Tapi terkait dengan urusan agama. Ketika kita melaksanakan oleh Allah perintahkan kita sholat, harus tutup aurat. Bagaimana bisa tutup aurat kalau tidak ada pesawat tekstil? Urusan fikir yang sejadah itu adalah wilayah amrin nas. Bahkan mega enak juga usaha. Kemarin kita diskusi di Mekah itu dengan teman-teman dirjen haji itu. Coba kita lihat misalnya, urusan haji ini luar biasa. Tapi siapa salah satu yang mendapatkan keuntungan dari dirjen itu? Cina, betul. Kayak gitu, Cina, tasbih Cina, oleh itu mana dari sana? Padahal itu wilayah amrin. Kita sudah melaksanakan umroh aja, tapi banyak yang mendapatkan manfaat dari situ. Cina harusnya umat Islam. Coba sekarang mobil satu di sana yang Tinglo itu produksi Cina. Harusnya negara Islam sampai ke sana. Ada sebagian yang mengurus wilayah amrin. Karena itu, ya ini merupakan lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh King Abdullah sekarang itu adalah membangun King Abdullah University Science and Technology di Jeddah yang termasuk mungkin sekarang salah satu terbaik di dunia. Karena beliau mengundang 10 terbaik di dunia dengan gaji minimal 60 juta kalau di Indonesia kan. Dan untuk beasiswa S3 di sana minimal 30 juta. Beasiswa S3 itu orang terbaik. Sekarang rektornya itu mantan rektor California University.
ya non muslim. Dia ingin tunggal itu buka kawasan khusus di Jeddah yang boleh orang non muslim bisa masuk di situ karena ingin mereformasi. Ternyata urusan dunia juga sangat penting. Jadi harus ada sebagian yang memang terfakuh di dakwah, tapi harus ada sebagian yang mengambil peran-peran keduniaan tetapi terintegrasi dengan urusan-urusan agama, termasuk masalah-masalah di pemerintahan. Jangan sampai misalnya karena pemerintahan korup, orang-orang yang baik tidak mau masuk ke sana. Karena itu ada orang-orang baik yang mau masuk ke sana untuk memperbaiki kehidupan. Karena itu menjadi penting wilayah ringkas. Sebab kalau tidak misalnya hasil regulasi ketentuan perundang-undangan tidak pro-umat Islam ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan agama. Itulah yang dikatakan inna wilayah amrinas in Allah wa jibali wala yamillah. Cuma yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana proses untuk meraih kekuasaan itu. Sebab kalau bapak-bapak mendengar berita, membaca di koran, di Riau itu seminggu setelah pemilihan itu rumah sakit apa? Banyak orang stres katanya itu. Yang memang stres apalagi yang kalah. Coba bayangkan misalnya untuk menjadi caleg harus habis 2 miliar, berapa gajinya? Ternyata tidak cukup. Kalau rumah tidak kursi, itu yang menang. Yang kalah kalau bukan bagaimana itu bisa ngomong. Kira bisa jauh-jauh pernah di Tangerang itu dulu ya awal-awal reformasi itu mereka itu bebas mengatur anggaran, tapi kemudian diperbaiki oleh Kemendagri bahwa gaji itu harus 3% dari APBD pengelolaan. Kemudian untuk DPRD itu ada ekonomi katanya utang ke salah satu bank 800 juta, ternyata gajinya cuma 6 juta. Sehingga kemudian mobilnya dialihkan ke bank, termasuk rumahnya dialihkan ke bank. Padahal dia masih menang untuk DPRD, nggak cukup. Dan kemudian kita melihat fakta bahwa lebih dari 60% kepala daerah dan anggota DPRD itu ya bermasalah, menjadi temuan hukum. Ini yang problem. Tapi kalau dia bisa masuk melalui proses ke itu dengan cara yang baik, niat yang baik, maka itu hal yang baik dan akan menjadikan diri dari korupsi. Jadi itu yang bahwa masuk situ menjadi penting. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara masuk ke sana itu, sehingga kemudian tidak semua umat Islam itu harus masuk ke sana, tapi tidak semua umat Islam itu hati-hati terhadap masalah-masalah kekuasaan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam bahasa Imam Syibrawi dikatakan tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Bagaimana kepemimpinan itu didedikasikan untuk memberikan maslahah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pengalaman kami di Bappenas, betapa penting masuk ke semua lini kekuasaan. Ya maaf, ya hampir semua daerah pemerintahan dulu itu kan, terutama Bappenas itu kan agak mafia berti, agak mafia berti, agak alergi dengan tentuan Islam. Kemudian pada masanya Pak Ginanjar itu ada proses islamisasi dan itu saatnya
Jadi kami anak muda ya Islam itu berjuang di dalam bagaimana masukkan kata iman dan takwa dalam hidup itu luar biasa. Termasuk kami dengan Bapak Sedikian itu mensamakan unit kos antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Itu perjuangan yang luar biasa di dalam. Tapi kalau kita tidak ada di sana, enggak gitu. Dan itu ini hal yang menjadi sangat penting agar perjuangan itu harus semua itu. Sebab kalau hanya dakwah di luar, tidak kita di dalam, tidak akan efektif itu. Tapi di dalam dan di luar itulah yang menjadi sangat penting. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kekuasaan sangat penting. Tapi bagaimana yang lebih penting menjamin dan memastikan bahwa kekuasaan itu adalah dibisikan oleh untuk kebaikan, dan mereka yang berkuasa adalah pemimpin yang betul-betul amanah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada ungkapan yang luar biasa, lantas terroqiyah wa ikan dharimatan musyi'atan idza kanat al-ula hadiyatan ma'diyah wa la tahu terroqiyah wa ikan hadiyatan ma'diyah idza kanat al-ula dharimatan musyi'atan. Kehidupan masyarakat, suatu kepemimpinan akan rusak meskipun masyarakatnya baik, manakala pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Masyarakat baik, tapi kalau pemimpinnya yang zalim, maka tata kehidupan akan rusak. Sebaliknya, meskipun masyarakatnya tidak baik, tetapi jika pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, mendapatkan hidayah dari Allah, maka tata kehidupan itu akan lebih baik. Artinya, dalam konteks itu betapa strategisnya pemimpin itu, karena dia bisa mengarahkan, dia punya fungsi regulasi, dia punya fungsi budgeting, dia punya fungsi kontrol dan sebagainya. Karena itu dalam konteks itu, ya bagaimana kita umat Islam ke depan mampu memilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan dalam proses kita adalah menjamin kebaikan bagi bangsa Indonesia. Saya tidak tahu ya istilah capres politik sekali ya, tapi bagaimana pemimpin itu punya visi ke depan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena Indonesia adalah negara yang sangat besar. Dalam bahasa ekonomi, Indonesia itu sering dikenal dengan istilah paradoks, Indonesian paradox. Coba bayangkan negara dengan kekuatan ekonomi ke-16 di dunia, dengan kekayaan alam yang luar biasa paling depan, tetapi tingkat kemiskinan juga luar biasa. Jadi kalau kita menggunakan standar Bank Dunia, jumlah penduduk miskin itu adalah 40,6% dari total penduduk Indonesia yang 246 juta. Berapa jumlahnya itu? Ya, lebih dari 100 juta yang miskin. Meskipun menurut BPS jumlah penduduk miskin itu nggak jauh-jauh daripada 29 juta. Karena garis kemiskinan masih terlalu rendah. Orang yang miskin itu kalau
pendapatan per kapitanya itu 211.000 per orang per bulan. Hidup di Depok gak cukup ya Pak ya Ibu ya, 211.000. Ya agak logis itu ya standarnya Bank Dunia loh, $2 per hari. Jadi kalau sebulan berapa? 1,5 enggak, $60 per bulan. $60 kali 12.000 berapa? 700. Itu baru ada logis. Bagi bisa bayar uang kos ya, yang sederhana, bisa makannya, makanan yang sederhana cukup itu. Tapi kalau 11.000 mana cukup? Nah, karena itu kalau basis ya properti langsung dinaikkan menjadi standar $2, jumlah penduduk itu membengkak. Tapi pemerintah maunya tetap basis lainnya yang rendah, dan itu sangat politis sekali. Kalau dianggap jumlah penduduk miskin 40,6%, wah itu kan yang gagal pemerintah. Sama dulu dengan istilahnya, dulu kita pernah mengenal IDT itu nggak Pak? IDT, Impres Daerah Tertinggal. Dulu waktu dimasukin oleh Bapenas bahwa daerah-daerah yang jumlah miskinnya itu banyak, itu dianggap gagal. Itu banyak kepala daerah itu yang terkecil jumlah penduduk miskin. Tapi ketika dikaitkan dengan anggaran bahwa semakin banyak bantuan, malah membengkak angka kemiskinan itu. Itulah khas Indonesia. Kalau bawa duit, masya Allah. Jadi ini hal yang ini. Karena itu ya bagaimana kita berusaha mengikhtiar untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang fakona, bukan fakona, yang fakona, pemimpin-pemimpin yang betul berusaha menciptakan maslahat di seluruh kehidupan masyarakat. Karena itu menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa pembinaan itu juga bagaimana dikasihkan untuk mewujudkan al-maqasid asy-syari'ah yang 5, yaitu pertama adalah hifdzul dzan, kemudian hifdzul din, hifdzul aql, hifdzul nasab, hifdzul mal, terpeliharanya agama. Siapapun yang berkuasa, bagaimana kehidupan agama semakin marah, semakin baik, fasilitas untuk kegiatan agama semakin baik. Tidak sebaliknya, bantuan-bantuan untuk kehidupan agama sunnah. Kemudian juga bagaimana menjamin hifdzul dzan, terpeliharanya negara, maksudnya keamanan, menciptakan keamanan. Betul nggak? Jadi kadang-kadang orang orientasi ke masa lalu, jangan Pak Harto begini dan lebih aman. Ya barangkali mungkin spiritnya adalah bagaimana tingkat keamanan semakin baik. Bukan preman semakin merajalela, keamanan yang semakin baik. Kita tidak dikenal preman. Preman di mana-mana berkuasa. Kemudian hifdzul aql, terpeliharanya akal. Artinya apa? Bahwa proses pendidikan, kehidupan pendidikan menjadi semakin baik. Kalau bisa wajar tidak 9 tahun, tapi 12 tahun. Sekarang yang gratis kan masih sampai SMP, kalau bisa sampai SMA. Syukur-syukur sampai perguruan tinggi. Ini langkah yang luar biasa.
Sebab sesungguhnya kalau tidak ada korupsi, kita yakin bahwa wajar itu bisa dapat yang minimal SMA. Kalau tingkat korupsi itu bisa ditekan 30%, ya bisa 10%, 20%-nya dialokasikan untuk pendidikan, itu yang luar biasa. Sehingga kemudian gaya sosial kita semakin baik. Kemudian hifdzul mal, terpelihara harta. Artinya apa? Bisa menjamin lapangan kerja, tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan, apakah berkedok, ya macam-macam yang semakin SMS, yang semakin canggih, yang ujung-ujungnya ya penipuan, hifdzul mal. Sebab kalau zaman dulu perabotan konvensional, ya sekarang ya yang konvensional terjalan, tapi lebih canggih itu penipuan yang dalam lebih advance. Tiba-tiba uang kita habis. Itu adalah bagian dari hifdzul mal. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul nasab, terpelihara keturunan dengan tentunya institusi pernikahan yang semakin baik. Kekuasaan harus dipastikan untuk menjamin terwujudnya maqasid asy-syariah. Sebab kalau kekuasaan yang berkuasa adalah umat Islam, tetapi tidak menjamin maqasid asy-syariah, maka itu gagal bagi manusia. Taruhlah yang kuasa, penguasanya kiai, tapi di beragama malah kacau, tidak menjamin keamanan, karena dia tak bisa mikir, percuma kiai itu. Tapi akan kita lebih baik kalau yang begitu adalah orang Islam dibandingkan orang lain. Karena itu ya mari kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk ya kalau bisa kita sendiri ya masuk ke sana ya. Nah, kalau kita tidak, ya kita yang memilih untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, dan pemimpin yang baik itu harus mulai dari kita sendiri, prosesnya baik, cara masuknya dengan baik, ya dalam bahasa agama itu, ya Allahumma akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni Allahumma akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Kita berharap tentunya terakhir adalah memilih pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk mewujudkan apa yang namanya al-maslahah ammah, masalah umum untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk tegaknya maqasid asy-syariah itu. Akhirnya ya semoga pemilu legislatif, pemilu pilpres yang nanti akan segera berjalan itu bisa berjalan dengan baik lancar, tidak terjadi apa yang terjadi di pertengahan huru-hara, dan siapapun yang menang ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang amanah yang dapat memberikan kebaikan untuk bangsa kita, untuk agama kita. Barangkali itu yang saya sampaikan. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dan Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat 46 menit pertamanya. Baik, sekarang 15 menit tanya jawab. Bagi ada dari hadirin yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Dari
masih ada mungkin dulu MUI atau apa ya orangnya di Bali. Sekarang sama kekuasaan ya sendiri, jadi dia ada yang beri nasihat apa gitu, yang lebih kental korupsinya lebih berbeda. Jadi ada kesejajaran dari satu pihak yang bisa menasihati kekuasaan ataupun dari legislatif yang peran-peran seperti itu yang sepertinya harus dilakukan untuk memberi keseimbangan yang bisa langsung saja. Ini ada yang luar biasa baik sekali. Kata Nabi, "Ad-dunya bustan idza tazayna bi asya." Dunia ini adalah bagaikan taman-taman yang indah, taman-taman surgawi, manakala dihiasi oleh 5 hal. Pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para alim ulama. Kemudian yang kedua adalah bi'adil umara, alimnya para pemimpin. Dan yang ketiga adalah bisa khawatir aliyah, kedermawanan para hartawan. Kemudian yang keempat nasihatul mukhtarifin, dedikasi, loyalitas dan produktivitas para profesional karyawan. Kemudian yang kelima adalah bidu'ail ubad, ada hadis lain bidu'ail fuqara, doanya para hamba Allah yang senantiasa berdoa, atau doanya para fakir miskin. Nah, dalam konteks hadis Nabi tersebut, kelima kelompok ini adalah merupakan kelompok-kelompok strategis dalam bahasa politik. Pertama adalah ilmunya para alim ulama. Bagaimana ulama memberikan peran dakwah, melakukan transformasi ilmu, termasuk memberikan nasihat terhadap kekuasaan itu. Ya bukan sekedar MUI yang selamat, tapi juga ulama-ulama yang tergabung di dalam kelompok-kelompok yang lain. Apakah NU, Muhammadiyah, organisasi cendekiawan yang di situ banyak ahli ulama, banyak pakar, expert. Saya nggak tahu kalau komentator pengamat untuk yang mana itu ya, apalagi lembaga survei itu kan bagi gaya ya. Tapi ulama-ulama yang independen, cendekiawan independen ya, sehingga dia betul-betul melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Harus ada kelompok-kelompok itu. Ya kita ya harus dapat memberikan nasihat. Ya sejauh mana nasihat efektif itu persoalan lain. Sebab tugas kita ulama itu adalah menyampaikan al-balagh. Ya seperti Nabi menyampaikan dakwah. Pemimpin ya bagaimana kewajibannya biasanya menegakkan keadilan itu. Karena itu peran penting ulama itu luar biasa. Memang jangan semua ulama masuk ke pusat kekuasaan, sebab kemudian menjadi ambivalen. Tapi harus ada yang tetap taqwa, istiqomah dalam dakwah, sehingga dia menjaga jarak dengan kekuasaan. Checks and balance. Ada sebagian ulama yang masuk ke sana berjuang di dalam, itu juga menjadi dia bagi tugas ini. Karena itu ya tetap sama-sama penting. Ya kalau dulu pada zaman ulama dibimbing Buya Hamka itu kan luar biasa memberikan kalau ini ya dengan yang konsekuensi. Ya sekarang sudah berubah tentu. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi sama itu berbeda karena setting susahnya juga sudah berbeda, tapi tetap melakukan fungsi-fungsi dakwah
amar ma'ruf dan nahi munkar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fakta yang baru kita lihat bahwa di tingkat legislatif kan bukan partai Islam, maka dalam hal ini kalau strategi dakwah Islam itu melalui menunjukkan jumlah wakil yang cukup agar peraturan-peraturan nanti yang keluar itu bisa pro Islam, maka strategi apa yang salah dari umat Islam ataupun dari para pendakwah ini sehingga mayoritas pemilih Muslim ini justru meninggalkan. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Pertanyaannya berat, jawabnya lebih Berat lagi ya. Partai Islam sebetulnya agak dalam tempat ya. Satu yang agak bagus naik PKB malah ya. Konon katanya PKB itu pandai menjual ya. Yang dijual jika Mahfud MD dan Omai Rahman. Mereka orang-orang hebat yang punya interest cukup banyak ya. Omai Rahman jujur dengan segala plus-minusnya dia banyak sekali ininya apa menarik itu. Waktu saya di Madinah kemarin pemilu itu yang ditanya TKI itu mana kabar orang yang begitu luar biasa. Karena itu kalau ingin presiden yang anti miras atau merah itu ini tidak bermaksud tentang itu juga ya anti begadang ya. Sekarang kalau kita kalkulasi suara partai Islam itu semuanya cukup banyak, lebih dari 30%. Kalau mereka bersatu itu persen jilid 2 itu bisa kembali lagi. Masalahnya itu kan tidak semua itu nggak tahan godaan itu. Ditarik ke PDIP, ditarik ke Gerindra, itu nanti itu mungkin sebagian Golkar dan sebagainya. Jadi tinggal mereka. Semua ada plus minusnya. Maaf, dulu PDIP waktu reformasi pertama itu kan menang ya, kuat, dan ternyata yang memanfaatkan PDIP dulu kelompok kiri. Sehingga ya maaf isinya model ya itulah ya Pak Yosef ICS yang sangat kental Islam. Tapi kemudian umat Islam sadar akhirnya umat Islam itu masuk saja ke PDIP. Ke PDIP itu warnanya intinya mirahnya itu agak jauh baik Islam dan sebagainya. Nah, ada yang model seperti itu. Kalau kita tidak bisa berhadapan, infiltrasi di dalam. Sebab kalau tidak, orang lain yang memanfaatkan. Jadi partai Islam tetap harus ada. Karena maaf, ya pengalaman kami dulu waktu pembahasan undang-undang perbankan syariah, ya, waktu itu kami wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sekaligus wakil isu. Justru yang banyak membackup jemaah Golkar, karena mereka yang baik ekspertnya di situ, jago-jago perbankan itu luar biasa. Nah, jadi ya Islam masuk aja ke semua ini, meskipun sepertinya partai nasionalis, Demokrat, Golkar, PDIP itu kan ada nasional, tapi kalau isinya umat Islam Muslim, maka kemudian menjadi nasionalis religius. Ditambah memang partai-partai yang Islam. Tapi partai-partai Islam itu memang tantangannya berat. Kalau dalam bahasa
bisnis, proportional risk. Keburukan yang sama ketika dilakukan oleh partai Islam, kira-kira indikasinya berbeda apa enggak dengan partai lain Islam? Korupsi misalnya, ketika yang melakukan partai Islam itu dosanya lebih besar indikasinya. Karena itu partai Islam kalau hanya label tapi secara hakiki tidak menunjukkan cita rasa Islam, maka risikonya tinggi sekali. Katanya partai Islam tapi kok korupsi. Kalau bilang korupsi masih ada lumayan kok itu gitu ya. Tega amat gitu. Islam itu hanya label gitu. Itu kan luar biasa. Daya rusaknya itu dahsyat itu. Jadi ketika kita sudah memilih partai Islam dan akhirnya tunjukkan bahwa itulah partai Islam. Ini juga nggak tahan godaan. Korupsi dianggap infak sedekah. Itu kan rusak gitu kan. Itu bukan korupsi, infak sedekah sama saja gitu. Infak sedekah adalah yang orang negara, miliaran itu kan kacau itu. Itu yang merusak. Ya, karena itu ketika sudah memilih partai Islam, tunjukkan bahwa itu adalah partai Islam. Keberhasilan dakwah Nabi adalah contoh uswah, bukan sekadar lip service, tetapi lisanul hal afsahu min lisanil maqam. Tanpa itu, ya gak ada apa-apa partai Islam itu. Sehingga kemudian sama saja, mending yang lain lah, ya pasti saja gitu. Nah, tapi ini masih terbuka peluang ya. Ya mungkin kalau Islam bersatu berkoalisi, ini akan diharapkan ya bisa melahirkan ya pada awal reformasi itu ternyata apa yang gak luar biasa itu. Ketika presidennya Gus Dur, ketua MPR-nya Amin Rais, ketua DPR-nya Pak Zulkifli itu kan luar biasa. Itu kesempatan untuk mewujudkan pemerintahan yang sangat Islam, kurang lagi itu. Tapi itulah zaman kemudian kadang-kadang ya nggak tahan modal juga. Itu tantangan umat Islam itu ya luar biasa di situ. Ya memang tantangan yang paling berat itu adalah tantangan kenikmatan. Ya, bahasa senior ya kata kenikmatan itu. Godaan jabatan, godaan uang, itu kan ya, itu yang seringkali mendistorsi umat Islam. Karena itu ya kita berharap ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada pemimpin kita semua sehingga kita bisa dalam kebaikan. Kalau tidak ada satu lagi, ada satu pemikiran yang yang mampu nggak mampu, yang mau nggak mampu. Banyak yang mampu tapi nggak mau karena takut tertarik, takut terbawa oleh praktek-praktek ini. Karena tadi Profesor sampaikan biaya untuk menjadi wakil itu mahal sekali. Dan banyak yang mampu tapi tidak punya. Bagaimana kalau masjid-masjid yang kuat membiayai calon-calon yang mampu, yang kira-kira nanti dia betul-betul amanah gitu. Jadi betul-betul orang yang mampu, yang amanah, tapi dibiayai oleh orang-orang kaya Islam dari masjid-masjid yang kuat, sehingga dia tidak ada punya obligasi, tidak ada punya kalau nanti dia jadi saya harus bayar utang gitu. Kira-kira gimana Mas? Mas. Ini luar biasa. Ini ijtihad sosial ya, politik ya. Memang itu problem yang luar biasa.
tahun 7 tahun lalu ada teman sahabat kami di MUI, ya Dewan. Kemudian periode berikutnya dia katakan itu tadi dia bilang, sudah saya maju lagi, tapi saya tidak mau keluar uang sama sekali. Ya kecuali sekadar biaya sesuatu yang wajar. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau pun alhamdulillah. Saya yakin dengan pilihan itu Allah menempatkan saya terbaik, baik menang maupun kalah. Akhirnya memang kalah. Memang. Tapi ada teman yang lain yang sudah habis keluar 14 miliar pun juga kalah gitu. Jadi lebih baik tidak keluar uang kalah gitu daripada sudah keluar uang pasti kalah juga gitu ya. Akhirnya cara begitu. Artinya kalau tidak keluar uang kalah itu kan nggak ada kos biasa. Tapi kalau sudah orang banyak ya itulah yang kemarin saya baca dari Republika di beberapa daerah itu rumah sakit itu apa gangguan jiwa itu banyak sekali pasiennya itu setelah 1 minggu. Ya ada itu juga pada saat masa-masa kampanye pemilu itu banyak sekolah-sekolah murid-murid sekolah itu adalah ini apa kemasukan keracunan kesurupan jin. Kenapa katanya? Ternyata itu tempat ini kan banyak pohon. Itu lari ke sekolah-sekolah. Karena jinnya pohon-pohon segitu yang mampu dia kita. Jadi jin itu lari ke sekolah-sekolah. Ternyata setelah gambarnya lepas, jin itu kembali ke sana lagi, tidak mengganggu anak sekolah. Jadi kalau seandainya ada konvensi ya di internal ya Islam atau misalnya kecil mulai masjid-masjid nanti kira-kira siapa yang takut dia didukung, saya rasa kalau bukan Islam itu solid tidak perlu keluar biaya model SMP ya mau kayak model apa si Fatin bisa menang itu dulu di apa itu ibu biasanya tahu itu yang nah itu ada sentimen umat Islam ada ustaz-ustaz yang SMS daripada pilihan Kristen pilihan Islam saya bilang jadi kalau umat Islam itu solid misalnya dan kalau ustaz yang punya kapasitas tapi jangan sekedar ustaz kemudian nyalok memang jangan berarti Islam. Saya kalau nggak sebutkan namanya cuma model tampang peluang itu nyalon tapi nggak punya kapasitas. Ustaz yang memang punya kapasitas, punya kemampuan manajerial, punya kemampuan leadership, punya sisi sosial yang bagus nyalon kemudian didukung oleh para jemaah. Saya yakin 99% itu akan nggak perlu banyak money politik. Sebab masyarakat itu semakin cerdas. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dan wah, belum tentu itu dia pilih. Jadi sudah punya pilihan. Bahkan kadang-kadang hasil-hasil survei itu tidak terlalu berpengaruh. Artinya masyarakat sudah semakin cerdas. Karena itu rekam jejak itu menjadi sangat penting. Jadi kalau misalnya seorang ustaz misalnya sudah leading di komunitas masjid misalnya Depok dan dia dukung asal yang terlalu banyak sebab itu kan menjasora juga kan saya rasa itu bisa itu ya asal misalnya mau pilkada sebagai calon wali kota Depok misalnya dan itu betul-betul yang bagus punya kapasitas kapabilitas yang betul-betul dijual dari bukan sekedar seni agama ya tapi memang dari segi kemampuan luar biasa. Kenapa tidak seni bergerak itu yang mesti tapi jangan sampai ada money politik memang betul-betul bersih dan itu ternyata ya model banyak ada sekarang tokoh-tokoh muda yang memang punya kapasitas
seperti ini ya karena ada harapan ke depan dibanding incumbent yang korupsi, yang nyata-nyata korupsi, yang haji umum makan fasilitas itu misalnya. Tapi tidak semua incumbent seperti itu, ada sebagian yang baik, ada sebagian yang buruk. Tapi kita berharap bisa menampilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih bagus sehingga harapan kita ke depan Indonesia yang luar biasa, yang istilahnya ulama-ulama timur tengah aku mirjana sebagian dari surga itu bisa betul-betul terwujud. Indonesia terlalu besar ya untuk seperti ini. Indonesia adalah negara yang sangat besar sehingga dengan pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang luar biasa, diharapkan dia akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadi bisa saja itu ada idol ya di masjid gitu ya, tapi untuk for excellence leadership ya, for change ya, itu bagus juga ya untuk mewujudkan baik rohumah itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, ini menandakan juga tanya jawab Pak Menteri untuk mengatakan doa. Marilah menjadi kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukur hamdan yusni abu ibadah mazika wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa 'azim sultani. Allahumma inna jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana li ba'dhi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi ahwalina, Allah barik lana fi 'ilmina. Allahumma yassir umurana, Allahumma ya musyriqul asir, yassir lana kull asir wa yassir asir ala yassir. Allahumma ya man la yahtaju bayan yahtashir hadiyatina ilayhi kathir. Allahumma rabbana dhalamna nafsana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada orang yang bermain.